Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada video ini saya dokumentasikan cara menyetel rem belakang mobil model tromol. Pada video ini ada dua cara untuk menyetel rem tromol. Salah satunya digunakan untuk menyetel rem jika bagian drum brake-nya atau tromolnya itu sudah aus. Bahasa awamnya itu tromolnya sudah gentong. Sebenarnya tromol gentong ini bisa saja diratakan dengan cara dibubut supaya bisa rata kembali. Jadi kenapa perlu melakukan penyetelan rem secara berkala? Manfaat setelah menyetel rem tromol diantaranya yang pertama itu pedal rem tidak terlalu dalam saat diinjak, tuas rem tangan tidak terlalu tinggi saat ditarik. Yang berikutnya rem akan kembali responsif. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita parkirkan kendaraan di area yang datar dan tidak miring. Berikutnya, ganjal semua sisi ban depan. Untuk penyetelan rem cara pertama. Yang pertama, kendorkan semua baut roda. Setelah itu, dongkrak ban sampai menggantung. Berikutnya, berikan ganjal seperti ini pada sasis. Ini bertujuan untuk jaga-jaga saja jika dongkrak meleset atau dongkrak turun. Jadi mobil itu tidak jatuh ke bawah secara bebas. Berikutnya, lepaskan roda. Jika roda sudah terlepas, langkah berikutnya siapkan dua baut ukuran 12 mm. Kemudian masukkan dua baut tersebut ke dalam lubang pada tromol seperti ini. Kemudian kencangkan dua baut ukuran 12 mm tadi secara bergantian sampai tromol rem atau drum brake-nya itu terlepas. Untuk menyetel rem, bagian ini yang perlu disetel. Bentuknya seperti gerigi seperti ini. Dan yang berbentuk plat ini merupakan pengunci gerigi tadi. Jadi setelah gerigi tadi diklik atau dikunci, maka bagian plat ini berfungsi untuk menjaga agar gerigi tadi tidak berputar kembali. Cara menyetelnya cukup siapkan obeng min dan congkel gerigi ke bawah seperti ini. Perlu diperhatikan saat memutar gerigi ini perlu diingat jumlah berapa kali bunyi klik gerigi ini diputar. Karena nanti perlu disamakan saat penyetelan pada rem mobil pada roda di bagian sebelahnya. Jadi pada saat memutar gerigi ini lakukan secara bertahap saja. Misalnya 3 klik atau sampai 5 klik. Untuk menguji celah antara kanvas rem dan tromol, jadi silahkan masukkan tromolnya. Jadi jika tromol tidak bisa masuk atau susah masuk berarti pemutaran gerigi penyetelan tadi terlalu banyak. Karena hal ini terjadi pada kanvas rem terlalu menempel atau terlalu banyak menggesek tromol rem. Jadi perlu dilakukan pengendoran gerigi tadi. Untuk mengendorkannya, caranya congkel pengunci gerigi ini keluar. Kemudian putar gerigi ke arah berlawanan dari cara mengencangkannya tadi. Tanda jika posisi penyetelan rem sudah pas adalah saat tromol dimasukkan seperti ini. Tromol bisa masuk dengan baik. Saat tromol diputar ada sedikit sekali bunyi gesekan antara kanvas rem dengan tromol. Biasanya ada bunyi sering gitu. Nah, itu tanda jika penyetelan rem itu sudah pas. Cara penyetelan rem yang kedua. Cara ini biasa saya gunakan untuk menyetel rem jika kondisi pada drum brake atau tromol rem yang bergesekan langsung dengan kanvas rem itu sudah tidak rata lagi atau orangnya itu sering menyebut tromolnya itu sudah menggentong atau tromol gentong. Kenapa penyetelan pada tromol gentong tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti cara yang pertama tadi? Jawabannya simple. Jadi jika disetel menggunakan cara pertama, pada saat posisi kanvas rem sudah press dengan bibir terluar tromol seperti ini, dan tromol bisa masuk seperti ini. Nah, di saat tromol sudah masuk,
jarak antara kanvas rem dan tromol masih jauh. Hal ini karena bagian tromol yang bergesekan langsung dengan kanvas rem itu sudah aus atau sudah gentong tadi. Jadi jika dilakukan dengan cara yang pertama tadi, tidak akan bisa dilakukan penyetilan rem dengan hasil yang maksimal. Tetap saja pedal rem akan dalam atau jauh saat diinjak. Berikutnya rem tangan juga masih sangat tinggi, rem juga kurang responsif saat digunakan, sehingga perlu dilakukan penyetelan dengan cara yang kedua ini supaya hasilnya maksimal. Sebenarnya cara ini paling simpel sekali untuk cara yang kedua ini, tetapi saya lebih suka menyetel rem dengan cara membuka tromolnya karena sekalian membersihkan pad rem ya dari kotoran, karena sangat berbahaya sekali jika kondisi rem tromol itu kotor atau sudah menumpuk kotoran sisa dari gesekan kanvas rem. Pada video lainnya saya sudah membuatkan cara membersihkan rem tromol. Teman-teman lihat saja di playlist pada channel ini. Langsung saja, caranya sama dengan cara yang pertama tadi, dongkrak roda sampai menggantung. Nah, jadi di sini bedanya tidak perlu melepas roda. Kita lihat di balik roda di sebelah sini. Jadi untuk melakukan cara ini teman-teman perlu ngolong ya di bawah mobil. Ini tempat penyetelannya. Jadi kita buka dulu tutup karet ini. Nah, di sini nampak di dalam ini merupakan gerigi atau gerigi penyetelan yang sama dengan gerigi saat kita tadi membuka tromol pada cara yang pertama tadi. Untuk menyetelnya juga mudah, hanya perlu obeng min saja. Nah, caranya, jadi kita perlu putar sedikit demi sedikit gerigi ini. Setelah itu putar rodanya. Jika roda masih berputar leluasa atau berputar bebas, turunkan lagi geriginya. Kemudian putar kembali rodanya sampai ketemu setelan yang pas. Jadi untuk penyetelan yang pas itu ditandai saat roda itu diputar. Jadi saat roda itu diputar terdengar suara sering gitu. Jadi itu merupakan tanda jika kanvas rem itu sedikit sekali menggesek tromol rem. Jadi bunyi itu dijadikan tanda jika celah antara kanvas dan tromol sudah dekat sekali. Jadi tidak perlu khawatir, bunyi itu akan hilang dengan sendirinya setelah mobil digunakan berjalan atau rem difungsikan beberapa kali melakukan pengereman. Jika proses penyetelan sudah selesai, pasang kembali rodanya, dan yang paling penting adalah baut roda dikencangkan dengan maksimal. Cukup sekian video ini saya dokumentasikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.